Yoi, halo semua, selamat malam. Gimana? Udah pada makan belum nih? Mending kalian ambil makanan kalian, sekalian nonton nih video sampai habis ya. Jangan lupa. Di video kali ini, kita bakal ngerangkum alur cerita film The Sixth Sense yang rilis pada tahun 1999. Film ini dimainkan oleh Bruce Willis. Siapa sih yang nggak tahu Bruce Willis? Nah, bagi kalian yang nggak tahu, tapi kalian pasti tahu kan film Die Hard. Nah, itu juga salah satu film yang dimainin sama Bruce Willis. Oke, kita mulai aja. Let's go! Film ini dimulai dengan adegan saat Dr. Malcolm yang diperankan oleh Bruce Willis dan istrinya yang sedang merayakan pesta kecil-kecilan untuk mereka berdua setelah diberikannya piagam khusus untuk Dr. Malcolm sebagai psikolog anak yang berhasil membantu banyak anak-anak yang memiliki masalah mental. The merest citation for professional excellence. Dengan keadaan yang sedikit pusing-pusing, mereka berdua memutuskan untuk ke atas, untuk melanjutkan dan merayakan malam yang spesial itu. Namun, kaca jendela di kamar rusak. Kemudian, di kamar mandi, muncullah sesosok pria yang ketakutan yang sedang telanjang. Vincent Gray adalah salah satu pasien dari Dr. Malcolm. Dan dia menyatakan bahwa Dr. Malcolm telah gagal membantunya agar terlepas dari halusinasi yang diidapnya waktu ia masih kecil. Karena merasa kesal kepada Dr. Malcolm dan merasa dibohongi, Vincent yang membawa pistol menembak perut Dr. Malcolm dan dia menembak kepalanya sendiri di kamar mandi. Ih, serem banget. Masa main tembak-tembak aja gitu kan ya? Film dilanjutkan dengan adegan Dr. Malcolm yang mendapatkan pasien seorang anak kecil yang mengidap masalah mental, yaitu bocah kecil 8 tahun yang bernama Cole Sear. Cole Sear juga dikenal sebagai bocah kecil yang pendiam dan suka ketakutan dan juga aneh untuk seumuran dia. Dia suka berlari ke gereja agar bisa bersembunyi dari hantu-hantu yang dia lihat. Hal-hal mistis yang dirasakan Cole juga dialami oleh ibunya sendiri. Hingga pada suatu hari, Dr. Malcolm, Cole, dan ibunya bisa bertemu secara resmi di rumahnya Cole. Pada awalnya, Cole merasa ragu kepada Dr. Malcolm, karena Cole menganggap Dr. Malcolm tidak dapat membantunya mengatasi permasalahannya. You're nice. But you can't help me. Hingga sampai pada saat di mana Cole masuk ke rumah sakit karena dikerjain oleh hantu. Pada saat di rumah sakit, Dr. Malcolm bercerita tentang dirinya, bahwa dia merasa bertanggung jawab pada anak yang gagal ia sembuhkan, sehingga membuat dia ingin sekali untuk bisa menolong Cole. He loved that more than anything else. Setelah mendengar cerita Dr. Malcolm, Cole akhirnya siap untuk memberitahu Dr. Malcolm bahwa ia mampu melihat makhluk halus. Dan itu juga menjadi suatu alasan yang membuat Cole seperti anak aneh, yang pendiam dan terus merasa ketakutan sepanjang waktu. I see dead people.
They always see what they want to see. Setelah banyak kejadian yang dialami oleh Dr. Malcolm dan istrinya, apalagi setelah yang terjadi di kamarnya waktu itu, hubungan Dr. Malcolm dan istrinya pun semakin renggang. So sorry, Anna. Apalagi ketika Dr. Malcolm merasa bahwa istrinya sudah selingkuh di belakangnya dengan teman kerjanya. Happy anniversary.